Wasatar ala musiatihim, musiihim. Kemudian juga wasatar, sifat as-safaga wa rahmah kepada ahli maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Memberikan nasihat. Kemudian yang berikutnya adalah menutupi kesalahan dia. Jangan pernah kita umbar kesalahan orang lain pada yang lainnya. Dan kita ceritakan fulan melakukan kesalahan ini, fulan melakukan dosa ini. Hadza ma yang bagi, tidak sepatutnya. Dan itu jelas ghibah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan keburukan orang lain, menyebutkan dosa orang lain. Walaupun jelas itu orang tidak bertobat atau belum bertobat kepada Allah, tapi kita tidak punya hak untuk menyebutkan keburukannya. Tugas kita adalah satar. Kalau kita benar melihat dia melakukan maksiat, tugas kita memberikan nasihat dan tutupi kesalahan dia, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Jangan dengan alasan memberikan nasihat kepada pelaku maksiat, cuman menyampaikan nasihat di depan umum, di halayak ramai, menegur orang, engkau melakukan kesalahan ini, engkau melakukan dosa ini. Hadza terus terang bukan nasihat yang kayak begini. Sebab disebutkan oleh ulama, an-nasihatu indal mala fadhihah. Memberikan nasihat di halayak ramai itu bukan nasihat, tapi buka aib orang lain. Ini membongkar kesalahan orang lain. Yang tadinya orang nggak tahu kalau ini orang punya salah, cuman gara-gara engkau menyatakan ini nasihat, menyatakan ini mau'izah, maka engkau telah membongkar kesalahan orang lain dan engkau bakal dituntut di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebab engkau telah membongkar kesalahan orang lain. Makanya hadirin dan mustami'in al-kiram, Nabi menyatakan, man sataral musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi dosa dan kesalahan orang lain, seorang muslim lainnya, maka Allah bakal tutupi aibnya dia di hari kiamat. Akan tetapi waman tataba'a auratal muslim, barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, menunggu kapan salah orang ini, memata-matai sehingga orang tersebut melakukan kesalahan dan dia bongkar, maka Allah pun juga bakal membongkar aibnya orang tersebut walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Artinya walaupun dia mengumpat, bersembunyi, menutupi, tetap Allah bakal bongkar aibnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tutupi kesalahan orang. Jangan kita umbar, jangan kita ceritakan pada orang lain. Kalau engkau punya sifat rahmah, datangi, nasihati, bukan membicarakan kesalahannya. Sebagaimana pelajaran yang lalu atau pelajaran yang pernah kita lalui juga, ayyuhal ahbab, menyatakan kalau seandainya kita tidak memberikan nasihat kemudian kita sebutkan aib orang lain, maka kita mendapatkan dua dosa. Dosa tarkun nasihah dan dosanya ghibah. Dosa meninggalkan nasihat dan dosa daripada ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kepada mereka orang-orang yang memiliki kesalahan atau dosa, melakukan maksiat, setelah kita tutupi aib mereka, kemudian ad-du'a bitaufik li taubah. Jangan lupakan sahabatmu yang melakukan kesalahan ini, kau doakan agar Allah berikan dia taubat, agar Allah berikan dia hidayah, berikan dia taufik agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Jadi bukan kita sebutkan keburukannya, tapi kita doa di malam hari, tahajud, teteskan air mata kalau kita benar-benar punya sifat rahmah kepada sesama kita. Hadirin, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidatina Aisyah suatu malam ketika tidur terbangun, didapati Rasulullah tidak ada di sampingnya, didapati Rasulullah lagi tahajud. Maka di dalam sujudnya Nabi berdoa dengan doa yang panjang khusus buat Siti Aisyah. Dan doa bukan cuma doa sekedar ucapan, doa dengan tetesan air mata. Nabi Muhammad dalam sujud mengatakan, Allahumma ghfirli Aisyah, ya Allah maafi kesalahan dosanya Aisyah, ya Allah berkati Siti Aisyah, ya Allah masukkan dia ke dalam surgamu, ya Allah selamatkan Aisyah dari api nerakamu, ya Allah. Semua doa panjang lebar khusus buat istrinya Nabi, Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah waktu dengar doanya Nabi Muhammad yang dengan sungguh-sungguh, Siti Aisyah pun langsung tersipu malu. Hadirin, segitunya Rasulullah doakan saya. Maka selepas salam
Nabi Muhammad, Siti Aisyah sampai nggak bisa berbicara, cuma tersenyum memandang wajah Rasulullah. Karena didoakan doa yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad pun menoleh kepada Siti Aisyah yang sedang tersenyum. Saking kagumnya Siti Aisyah, saking senangnya, sampai nggak bisa keluar kalimat. Sampai Rasul mengatakan, asyarurti ya Aisyah, apakah engkau bahagia ya Aisyah dengan doa yang baru aku sampaikan? Maka Siti Aisyah mengatakan, oh siapa yang nggak bahagia ya Rasulullah. Didoakan dengan Rasul, didoakan oleh Nabi Muhammad, yang doanya pasti mustajab dengan doa yang begitu hebatnya. Tentu saya bahagia ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, ketahuilah bahwa doa seperti itu yang aku sampaikan barusan tadi, yang kau dengar, itu doa yang sama yang aku doakan untuk seluruh umatku di hadapan Allah. Ada doanya Nabi Muhammad. Syafaqah, rahmah, kasih sayang, mendoakan kita semuanya ya Habab. Sampai pernah itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar kepadamu bahwa engkau diizinkan untuk meminta kepada Allah 3 permintaan, dan semuanya langsung diijabah. 3 permintaan. Kata Rasulullah, 3 permintaan yang ya Jibril, dan pasti diijabah oleh Allah. Qala na'am, iya ya Rasulullah, pinta sekarang. Dia bilang, Rasul pun mengangkat tangannya. Dikatakan, ya Rabb, saya mohon ampun atas kesalahan seluruh umatku. Ya Jibril, ini doa pertama. Doa pertama minta agar semua umat diampunin, minta semua agar umat diampuni sama Allah. Doa kedua, ya Rasulullah. Nabi angkat tangannya lagi. Ya Allah, saya mohon ampun atas kesalahan dan dosa seluruh umatku. Doanya sama. Ya Allah, saya mohon ampun atas segala dosa hamba-hambamu atau umatku ya Allah. Malaikat Jibril, ini doa kedua, ini doa kedua. Lalu apa doa ketigamu ya Rasulullah? Doa ketiga ya Jibril, akan aku nantikan, aku simpan buat nanti di akhirat. Akan aku minta kepada Allah untuk umatku, cuman bukan sekarang, bukan di dunia, entar di akhirat lebih mustajab lagi, kata Rasulullah. So, lihat, yang diingat cuman kita hadirin. Makanya Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut yang diingat cuman kita, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan pada saat dicabut nyawanya Rasulullah, itu Nabi pun merasakan sakitnya, padahal malaikat Israel telah mencabut dengan cara yang paling lembut, yang paling halus, lebih halus daripada mencabut nyawa para anbiya. Nabi pun merasakan sakit dan menoleh kepada Israel, ya Israel, apakah begini rasa sakitnya sakaratul maut? Apakah begini rasanya sakitnya ketika dicabut nyawa? Maka malaikat Jibril mengatakan, qala na'am ya Rasulullah, dan ini udah cara yang paling halus ya Rasulullah, cara yang paling lembut ya Rasulullah. Maka Nabi pada saat begitu sedang mengalami sakit sakaratul maut, sempatnya Nabi angkat tangan dan memohon kepada Allah, ya Rabb, kalau memang begini rasa sakitnya nyawa waktu dicabut, maka timpakanlah sakitnya umatku saat dicabut nyawanya untukku sekarang juga ya Rasul, ya Allah. Biar umat aneh nggak ngerasain sakit waktu dicabut nyawa, biar aneh yang nanggung semuanya. Hakadha rahmah, sifat kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku pun juga baik buat kalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hidupmu baik untuk kami betul, tapi matimu kok bisa baik untuk kami ya Rasulullah? Kau bakal tinggalkan kami, kami bakal berpisah darimu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, qal ya ashabi, inna a'malakum satu'rad alayya fi qabri. Hai umatku, hai sahabat-sahabatku, sesungguhnya amal perbuatan kalian nanti di akhirat bakal dilaporkan kepadaku di dalam kubur. In wajadtu khairan hamidullah, in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahullah. Kata Nabi, kalau kau dapatkan umatku berbuat baik, umatku berbuat taat, umatku beribadah kepada Allah, maka saya bakal memuji kepada Allah. Saya bakal ucapkan alhamdulillah umatku melakukan kebaikan. Akan tetapi in wajadtu ghaira dzalik. Perhatikan ucapan Nabi. Nabi saking sayangnya sama kita ya Allah habab,
sampai nggak tega bilang kita maksiat. Nabi nggak bilang kalau umatku melakukan maksiat, enggak. Tapi Nabi katakan kalau umatku melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Ya. Sampai Nabi nggak mau menisbahkan keburukan pada kita. In wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahullah. Saya yang bakal mohon ampun kepada Allah untuk itu orang. Lihat, hadza rahmah ya. Bukan cuma dalam masa hidup Nabi, bahkan setelah wafat Nabi, rahmahnya Nabi nggak putus pada kita, ya ahbab. Hakadha. Maka di sini Imamul Haddad berpesan kepada kita, ya, doa kepada mereka nih, doakan kepada Allah, kepada mereka orang-orang yang bermaksiat agar mereka mendapatkan taufik sehingga bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan buat orang-orang yang sudah istiqamah dalam kebaikan, doakan bagi mereka untuk memiliki sabat, kemantapan iman, kemantapan keyakinan dan keistiqomahan sampai meninggal dunia tidak putus daripada kebaikannya. Ini tugas kita ya ahbab. Selain kita ditugaskan untuk berbuat baik, tinggalkan maksiat, juga lakukan apa yang dipesan oleh Imamul Haddad, sifat syafaqah wa rahmah. Jadilah kita ambil bagian orang-orang yang memiliki sifat seperti sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi